Anda kembali di Blue Sim Update bersama saya Astra Syarif Mirza dan sudah bergabung bersama kita di studio Ustadz Mukhlis Hanafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Nampaknya segar sekali Ustadz dengan batiknya. Bagus sekali, saya suka nih batiknya Ustadz. Ya, mau. Boleh Ustadz kalau mau di sini. Baik pemirsa, kita langsung saja nih Ustadz di informasi yang pertama nih Ustadz. Ini bagi Anda orang tua, berikan perhatian khusus bagi anak saat menggunakan gawai. Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 14 anak harus dirawat karena kecanduan penggunaan gawai di masa pandemi saat ini. Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat merawat sejumlah anak dengan berbagai gejala emosional dan stres yang dipicu oleh penggunaan gawai yang berlebihan. Menurut catatan rumah sakit, di masa pandemi ini kasus dampak kecanduan penggunaan gawai meningkat. Dalam 2 bulan terakhir, terdapat 14 anak yang menjalani perawatan. Sementara pada 2020 lalu, ada 98 anak yang harus dirawat. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan berada di rentan usia 11 tahun hingga 15 tahun. Hal ini dipicu penggunaan gawai yang berlebihan. Gangguan jiwa, lalu mereka juga mengalami adiksi game atau adiksi game, kemudian mereka mengalami gangguan jiwa. Nah itu kalau 2021 2 bulan saja sudah ada 5 orang yang murni. Wakil Gubernur Jawa Barat yang melakukan peninjauan ke rumah sakit mengatakan hal ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Anak umur 3 tahun itu sudah pintar main pencet-pencetan begitu. Kalau tidak dikasih, marah. Kalau tidak dikasih, mencak-mencak. Bahkan ada sebaliknya, anak SMP sekarang sebulan habis 2 juta buat kuota aja. Dan orang tuanya, karena memang merasa takut ya Bu ya, anaknya itu dan ini ya terpaksa dikabulkan yang 2 juta per bulan. Meski gawai sangat berperan dalam kehidupan anak di masa pandemi ini, penggunaannya harus dibatasi. Dampingi anak saat menggunakan gawai, atur waktu penggunaannya, dan untuk keamanan, blokir laman-laman yang tidak sesuai untuk anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Subhanallah, ini menjadi pelajaran untuk seluruh orang tua, termasuk saya juga nih Ustadz. Anak saya kebetulan masih umur 2 tahun nih Ustadz. Dan kalau misalnya kita berbicara soal keluarga nih Ustadz, sekarang udah bulan Sya'ban, setelah lagi bulan Ramadan, dan kesempatan kita untuk mengajarkan kepada anak untuk lebih fokus beribadah daripada main gawai. Nah nih Ustadz, sebenarnya bagaimana sih Ustadz baiknya cara kita itu untuk menyeimbangkan dan menjelaskan kepada anak, jangan main gawai terus, lebih baik kita mengaji atau sholat atau mungkin pergi ke majelis ilmu begitu Ustaz. Ya betul, kata kuncinya tadi keseimbangan ya, Iya, menyeimbangkan. Orang ketika mengalami kecanduan itu kan karena berlebihan ya dalam bermain game itu. Dan kita lihat tadi dampaknya kan sangat luar biasa, bahkan ini sudah masuk dalam kategori gangguan kesehatan jiwa ya. Betul. Itu kan agak prihatin kita jadinya ya. Nah, di sini lagi-lagi kata kuncinya adalah keseimbangan. Sehingga betul tadi panduan yang diberikan itu ya, kita harus memberikan pendampingan, dibatasi waktunya ya, sehingga anak itu tidak kemudian asik yang berlebihan gitu ya. Di sini saya kira apalagi kita memasuki bulan Ramadan ya, kita perlu ada kesepakatan lah di anggota keluarga ini. Kapan saatnya kita bermain atau asik dengan gawai, kapan saatnya kita ngaji, kapan saatnya kita bercengkerama, ngobrol, tukar pikiran, apa masalah yang dihadapi oleh masing-masing. Lalu kita berikan aktivitas lah yang lain selain dengan game, dengan komputernya itu ya, misalnya ya. Itu saya kira yang bisa kita lakukan ya. Dan ini tentu saja ini menjadi peran orang tua juga begitu Ustadz ya, untuk memberikan istilahnya hobi yang jauh lebih asik daripada cuma bermain handphone begitu Ustadz. Sangat besar ini peran orang tua justru. Sekarang peran sekolah itu hampir berpindah ke rumah tanggung jawabnya itu ya. Oleh karena itu kita juga perlu mengingatkan diri kita dan juga ya kita semualah para orang tua ini, terutama saat kita dituntut untuk bekerja keluar di saat situasi normal baru ini ya, tapi di sisi lain anak itu di rumah. Memang dia masih sekolah belajar 2-3 jam, tapi kalau keterusan betul. Tidak ada yang mengawasi, bapak ibunya keluar. Nah ini saya kira yang perlu bukan hanya pengawasan ya, tapi bagaimana menyadarkan anak kita itu supaya bisa cerdas menggunakan media sosial atau gawai atau komputer, main game dan seterusnya.
Betul. Intinya tuh boleh main game, boleh main media sosial, tapi harus seimbang juga dengan ibadah begitu Ustadz ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Tidak baik Ustadz ya, Tidak betul. bagus. Itulah garis bawahnya seperti itu ya pemirsa di rumah. Sesuatu yang berlebihan itu intinya tidak bagus begitu Ustadz. Harus semuanya seimbang, ibadahnya, bermainnya, main gawainya pun juga harus dibatasi begitu Ustadz ya. Ya.